Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang sedang sakit, Ustaz doakan mudah-mudahan cepat segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini kita belajarnya melalui daring atau online ya. Tidak datang ke sekolah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman yang soleh dan soleha untuk selalu menuntut ilmu ya, yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Barakallahu fikum. Ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya. Kalau biasanya kita berkumpul di musola mendengarkan Ustadz bercerita ya, berkisah, pada hari ini kita melalui video singkat ini insyaallah mudah-mudahan bisa mengambil faidah dari apa yang nanti disampaikan insyaallah. Baik, barakallahu fikum teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasannya pembahasan kaitannya dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu dari surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31, itu cerita secara global ya, secara umum tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihi salam. Ya, yang Allah gambarkan. Di situ tidak disebutkan memang namanya, tapi ulama sejarah ya, yang dimaksud dengan dua anak Nabi Adam itu adalah kisahnya Qabil dan Habil ya. Yang salah satunya memiliki sifat ya seperti Nabi Adam alaihissalam ya, pemaaf ya, santun ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satunya kebalikannya. Sudah Ustaz jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Maka pada akhirnya syaitan pun berusaha dan berhasil menggelincirkan Qabil sehingga membunuh saudaranya Habil. Dan ini pembunuhan pertama ya, waliyadzubillah. Membunuh merupakan dosa besar ya, dosa besar yang seseorang diancam dimasukkan ke dalam neraka apabila melakukannya. Ya, kemudian ini merupakan disebabkan dari hasadnya Qabil kepada Habil. Maka hasad juga sifat yang sangat buruk ya, yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim maupun muslimah ya, karena hasad dosa pertama di langit dan hasad dosa pertama di bumi ya. Hasadnya iblis ya, hasadnya iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena apa? Karena tipu daya yang iblis lemparkan, yang iblis berikan kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun terpedaya. Nah, demikian juga hasadnya Qabil, sehingga dengan sifat hasadnya tersebut sampai tega membunuh saudaranya sendiri ya, Ya, kemudian bagaimana akhirnya jasad Qabil ya, jasadnya Habil ini dibawa-bawa oleh Qabil, karena memang belum mengerti ya, pada saat itu belum paham, belum tahu gimana caranya nih orang yang telah meninggal diperlakukan, sampai akhirnya faba'atsallahu ghuraban, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ya, burung gagak yang di sana ya, yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Sebagai yang Allah utus burung gagak itu menggali-gali ya, burung gagak itu menggali-gali cakarnya, tangannya atau kakinya ke tanah, kemudian diperlihatkan kepada si Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan jasad atau mayat saudaranya ya. Maka dia meniru dan dia mengatakan qala ya wailata ya, Qabil berkata, waduh celaka aku ya, menyesal. Ternyata menyesalnya bukan karena menyesal dari dosa yang diperbuat membunuh saudaranya, tapi menyesal karena dia baru tahu caranya seperti itu ya. Nah, ini sungguh tidak boleh seorang muslim ketika berbuat salah, berbuat dosa ya, kita harus memohon ampun, menyesal atas perbuatan kita ya. Adapun si Qabil ya,
dia sama sekali tidak menyesal, ya. Nauzubillah, ya. Kemudian apa namanya, Nabi Adam pun merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Habil, ya, merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Habil, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan, ya, melahirkan dari keturunan Adam alaihissalam, yaitu seorang yang dinamakan, yang disebut dengan Syith, ya. Dan inilah kata para ulama yang kelak akan menjadi nabi setelah Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syith, ya. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam, ya, iya, tenang ya, saya sedang menyampaikan materi, ya. Nah, di menjelang wafatnya, ya, menjelang wafatnya Nabi Adam alaihissalam meminta, ya, kepada anak-anaknya karena rindu, ya, rindu terbayang tentang surga, teringat tentang dosanya yang ia lakukan ketika berada di dalam surga, ya. Maka Nabi Adam alaihissalam pun mengingat juga diantaranya buah-buahan yang ada di surga untuk anak-anaknya mencari, ya, mencari buah-buahan yang ada di surga. Kemudian dalam perjalanannya Nabi Adam alaihissalam, ya, bertemu dengan malaikat, ya, bertemu dengan malaikat. Di sini ada dua kisah, ya, yaitu kisah yang pertama bahwasannya malaikat itu ketika mendatangi Nabi Adam, maka Nabi Adam pun merasa umurnya masih ada 40 tahun lagi, ya. Itu padahal ketika dahulu Nabi Adam diciptakan, kemudian diperlihatkan keturunan-keturunannya, kemudian ada di antara keturunan Nabi Adam tersebut ini yang memancarkan cahaya. Tapi ternyata dia adalah Daud alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam. Nah, Nabi Adam bertanya, ini siapa hambaku ini, ya. Dijawab oleh malaikat Jibril, ia adalah Daud alaihissalam, ya. Berapa umurnya? Ya, berapa umurnya? Umurnya 60 tahun. Maka Nabi Adam alaihissalam menghibahkan atau memberikan umurnya, ya, 40 tahun untuk Daud keturunannya tersebut, ya. Maka waktu malaikat datang kebetulan, ya, bertepatan dengan usia Nabi Adam yang 960 tahun, ya. Berarti memang sudah waktunya Nabi Adam alaihissalam kembali, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala atau diwafatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam menolak karena merasa umurnya masih ada 40 tahun lagi, ya. Maka malaikat pun mengingatkan, nah, bukankah dahulu engkau memberikan 40 tahun umurmu kepada Daud, kepada keturunanmu Daud alaihissalam. Maka Nabi Adam pun lupa. Nah, pada saat itulah maka manusia pun lupa, ya, sebagaimana bapak kita lupa Adam alaihissalam. Maka diantara sifat manusia yaitu lupa, ya, memiliki sifat lupa, ya. Nah, kemudian ada riwayat lain, ya, bahwasanya ketika anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, ya, berjalan mencari buah yang diinginkan oleh ayahandanya, ya, dan memang harusnya seperti ini anak yang berbakti, ya, anak yang berbakti berusaha untuk membuat kedua orang tuanya ridho, membuat kedua orang tuanya senang, ya. Apabila orang tua yang membutuhkan sesuatu, ya, maka seorang anak yang berbakti, ya, membantunya, ya, membantunya. Nah, gimana nih soleh dan soleha apabila orang tuanya menyuruh, ya, sesuatu, mengambilkan sesuatu, membelikan sesuatu? Nah, bagaimana kita? Apakah kita termasuk anak yang berbakti, ya, menuruti apa yang diinginkan oleh abi dan umi kita, atau kita masih terkadang tidak mau, gitu kan, ketika orang tua kita, ya, orang tua teman-teman soleh dan soleha menyuruh tapi masih sering mengelak, ya. Maka ini harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki. Nah, kemudian mereka anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini, ya, anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini kemudian bertemu, ya, bertemu siapa? Bertemu malaikat, ya, yang dalam riwayat membawa cangkul, membawa kain kafan, membawa kapak, membawa wangian, ya. Memang alat yang digunakan untuk prosesi dalam penyelenggaraan jenazah, ya.
penguburan ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, kalau orang meninggal ya dikubur, tapi dengan cara seperti apa menguburnya ya tentu dengan dikafani dulu dan lain sebagainya. Maka datanglah malaikat tersebut ya menghadap Nabi Adam alaihissalam. Maka Hawa pun istri dari Nabi Adam ini tahu ya dengan kehadiran malaikat ini, tujuannya itu untuk mencabut nyawa Nabi Adam, karena Nabi Adam pun ketika itu sedang sakit ya, sedang sakit di hari Jumat, sebagaimana Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat, dan Allah pun wafatkan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat ya. Nah, maka Nabi Adam pun istrinya yaitu Hawa menghadap kepada Nabi Adam agar meminta untuk ditangguhkan ya, meminta untuk ditangguhkan. Maka Nabi Adam menolak ya, Nabi Adam pun menolak. Nah, maka kemudian akhirnya Nabi Adam alaihissalam diwafatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang hadir membawa perlengkapan peralatan untuk apa? Untuk mengajari keturunannya ya, anak-anaknya. Disaksikan oleh anak-anaknya bagaimana setelah orang itu meninggal ya, harus diapakan, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dibuat lubang ya, lahatnya ya, guna nanti untuk menaruh jenazah Nabi Adam tersebut dan menguburkannya. Dan sampai sekarang ya, manusia ketika meninggal dikuburkan. Memang ini sudah menjadi ketetapan atas kita sebagai makhluk ya, terutama manusia yang pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang hadir ya, maka mereka harus menyelenggarakan prosesi penguburan dengan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dikuburkan dengan benar, bukan dibakar ya atau dihanyutkan ya seperti agama-agama lain, tapi dalam Islam dikuburkan sebagaimana malaikat pertama kali menguburkan dengan mengkafani dan seterusnya, sampai akhirnya sampai saat ini pun itu berlaku ya, berlaku hingga saat ini ya. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam wafat ya, meninggal ya, tentunya anak-anaknya, keluarganya bersedih. Siapa yang tidak bersedih jika orang yang dicintainya, keluarganya, bahkan ayahnya meninggal ya. Tetapi itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya ya setelah Nabi Adam meninggal pun yang mewarisi ya Nabi Adam adalah Syith alaihi salam ya, yang memimpin, yang mengajak keluarganya, anak-anak keturunan Nabi Adam yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah ya, untuk bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana dengan Qabil ya? Maka Qabil memilih tinggal untuk di lembah-lembah ya, tinggal untuk di lembah, bukan di pegunungan, karena Nabi Adam dan anak-anaknya dengan orang-orang yang bertakwa mereka tinggal di atas bukit. Kemudian Qabil bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan tempat asal mereka, yaitu di perbukitan. Mereka turun ke lembah. Maka sejak itulah terpisah antara dua golongan yang bertakwa dengan orang-orang yang enggan memang menjalankan aturan syariat Allah. Karena Nabi Syith alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya suhuf ya, suhuf. Nah, lembaran-lembaran ya, yang mana isinya adalah ajaran-ajaran ya, perintah dan juga larangan, seperti itu ya. Ya, kemudian waktu pun terus berlalu sampai pada akhirnya Qabil pun wafat ya, Qabil pun wafat. Maka syaitan atau iblis datang ke keluarganya, kemudian menyamar ya, berubah bentuk seperti orang yang soleh dan menasihatinya untuk tidak langsung dimakamkan, dibiarkan dulu ya, dirayakan dulu dan lain sebagainya. Naudzubillah ya. Kemudian iblis pun merintahkan untuk membuat ya salah satu alat musik ya, yaitu seruling ya. Iblis pun membuat seruling, kemudian seruling itu pun ditiup ya, menghasilkan suara. Maka terdengarlah oleh orang-orang yang ada di bukit ya, terdengarlah oleh orang-orang yang ada di lembah. Maka yang di bukit pun turun ya, yang di lembah pun menghampiri, dan terjadilah pertemuan ya, terjadilah pertemuan yang mana antara keturunan-keturunannya yang ada di di bukit tersebut, yaitu mereka memiliki
laki-lakinya memiliki paras yang ganteng-ganteng, tapi wanitanya kurang cantik. Nah, berbeda dengan orang yang tinggal di lembah-lembah, yaitu keturunan dari si Qabil ini, mereka wanitanya memiliki paras yang cantik-cantik dan laki-lakinya biasa-biasa saja. Maka terjadilah mereka pertemuan, saling memandang, dan kemudian terjadilah perzinahan, naudzubillah, ya, karena sekali lagi semua itu adalah tipu daya dari syaitan, laknatullah. Maka ini dosa yang baru yang dibuat oleh syaitan. Syaitan membuat alat musik untuk manusia, ya. Maka alat musik yang sekarang ada ini, ya, itu salah satu produk dari syaitan, ya, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Karena nggak mungkin nih orang yang menghafal Al-Quran mereka senang dengan musik, ya nggak akan mungkin. Cinta Al-Quran, cinta musik, cinta Al-Quran juga nggak akan mungkin. Maka salah satunya, jika ia cinta musik, ya sulit untuk menerima Al-Quran, ya sulit untuk mencintai Al-Quran dengan benar. Maka kalau mau jadi penghafal Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran dengan benar, ya salah satunya kita harus menjauhi musik, tidak mendengarkan musik, ya, tidak mendengarkan musik. Tapi susah sekarang, dikit-dikit di mana-mana ada musik, ya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus menolaknya, menghindarinya, atau menutup telinga kita, ya, atau hal-hal yang lain yang bisa kita hindari agar tidak berlarut-larut mendengarkan musik tersebut, ya. Demikian, ya, barakallahu fikum, kisah dari keluarga Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.